Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 141. Bab 711. Tangan merobek angin yang menyedihkan. Xiao Yan merasakan tekanan yang tidak biasa perlahan menyebar dari tubuh mantan setelah suara dingin Yun Shan perlahan terdengar. Di bawah tekanan ini, Dou Qi yang mengalir kuat di dalam tubuhnya juga menunjukkan beberapa tanda melambat. Dou Qi hijau tua yang seperti cairan itu benar-benar melilit tubuh Yun Shan. Dou Qi yang berulang kali bersirkulasi memancarkan cahaya redup. Beberapa fluktuasi bahkan muncul di udara sekitarnya di bawah cahaya ini. Yun Shan memang layak menjadi elit sejati Dou Zong hanya dengan auranya yang cukup untuk menciptakan pemandangan seperti itu. Tekanan kuat yang perlahan menyebar dari tubuh Yun Shan seperti semburan air juga menarik perhatian medan pertempuran yang kacau di langit dan orang-orang di tanah terbuka di bawahnya. Segera, banyak tatapan khawatir dan tidak pasti ditembakkan. Meski mereka berjauhan, kebanyakan orang yang hadir bukanlah orang biasa. Penglihatan mereka secara alami sangat tajam. Oleh karena itu, mereka bisa melihat jejak kepalan tangan merah cerah di dada Yun Shan sekilas. Mereka tanpa sadar sedikit terkejut. Tatapan yang biasa mereka lihat pada Xiao Yan menjadi agak tidak biasa. Tidak disangka orang ini bisa meninggalkan luka di tubuh Yun Shan hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Meskipun tampaknya pukulan ini tidak benar-benar melukai Yun Shan setelah mereka melihat auranya, hanya mampu mengubah Dou Zong menjadi cara ini sudah cukup untuk membuat banyak orang tercengang. Bang! Hai Bodong memaksa seorang elit Dou Huang dari Sekte Awan berkabut di depannya kembali dengan pukulan sebelum dia menemukan beberapa waktu untuk melihat medan pertempuran itu. Dia merasakan niat membunuh yang merembes keluar dari tubuh Yun Shan dan ekspresinya juga menjadi serius. Xiao Yan mungkin telah menyebabkan Yun Shan menderita sedikit kerugian sebelumnya, tetapi dia juga jelas membuat marah orang tua ini. Dari penampilan-penampilan yang terakhir saat ini, dia jelas berencana menggunakan kemampuan sejatinya untuk membunuh Xiao Yan. Orang ini. Saya telah mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa selama dia menunda Yun Shan. Kami akan bisa pergi dan membantunya setelah beberapa dari kami menghabisi lawan kami. Namun, dia harus pergi dan membuat marah Yun Shan. Kecemasan melintas di wajah Hai Bodong. Dia baru saja akan berbicara ketika angin kencang sekali lagi menerkam, mengakibatkan dia hanya bisa segera fokus dan menerima lawannya. Pihak lain juga merupakan elit sejati Dou Huang. Pertukaran semacam ini tidak memungkinkan dia untuk mengalihkan perhatiannya. Aku hanya berharap orang ini bisa bertahan lebih lama lagi, Hai Bodong menghela nafas dalam hatinya. Dia buru-buru mengalihkan pikirannya ke lawan di depannya. Jia Xingtian dan yang lainnya juga memahami bahaya yang dihadapi Xiao Yan. Namun, karena mereka direcoki oleh lawan di depan mereka, mereka tidak dapat membebaskan diri. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berdoa agar Xiao Yan dapat bertahan lebih lama di tangan Yun Shan sampai mereka menghabisi lawan mereka. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius saat dia merasakan tekanan yang menyebar dari segala arah. Dari penampakan auranya, sepertinya kekuatan Yun Shan sedikit lebih kuat dari tetua pertama Sukian dari Akademi Dalam. Kemungkinan di antara orang-orang yang dia kenal, hanya kekuatan Medusa yang sebanding dengannya. Oleh karena itu, lawan yang dia hadapi kali ini akan menjadi orang terkuat yang pernah ditemui Xiao Yan. Karena alasan inilah Xiao Yan, yang cukup percaya diri dalam menghadapi lawan di masa lalu, benar-benar merasakan semacam perasaan mendesak yang tidak pasti kali ini. Kemenangan dan kekalahan kali ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia perlahan menutup matanya dan api inti teratai mengkilap dengan cepat mengalir di dalam nadinya. Sesaat kemudian, tiba-tiba muncul dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya. Perasaan menekan yang tidak biasa perlahan berkurang setelah letusan dari api inti teratai berkaca-kaca hijau giok. Sesaat kemudian, itu benar-benar lenyap. Di bawah api inti teratai mengkilap, yang merupakan penggabungan antara dua jenis, api surgawi, aura tekanan yang dikenakan Yun Shan pada Xiao Yan berkurang ke titik terlemahnya. Kejutan melintas di mata Yun Shan saat dia melihat api hijau giok yang menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan. Dia langsung tertawa dingin. Api surgawi? Sepertinya sedikit berbeda dengan masa lalu. Jangan beritahu saya bahwa ini adalah dukungan Anda. Jika itu masalahnya, kemungkinan besar Anda akan kecewa hari ini.
Xiao Yan benar-benar mengabaikan suara Yunshan. Dia hanya menggerakkan douki di tubuhnya dan menyebabkan perasaan dipenuhi dengan kekuatan menyebar ke setiap inci ototnya. Wajah Yunshan berkedut sedikit saat Xiao Yan mengabaikannya. Dia segera mengeluarkan senyum dingin yang pekat saat tubuhnya tiba-tiba bergerak. Sebuah bayangan muncul dan tubuhnya tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan dengan cara seperti hantu. Kemunculan tiba-tiba Yunshan di depannya juga menyebabkan mata Xiao Yan sedikit menyusut. Kecepatan seorang elit Douzong memang menakutkan. Dari tampang manuver instan Yunshan, sepertinya itu bahkan lebih cepat daripada ketika Xiao Yan bergerak dengan seluruh kekuatannya. Pikiran ini melintas di dalam hati Xiao Yan tapi tangannya tidak lambat. Penguasa berat itu bergerak bersama dengan hati Xiao Yan. Dengan suara, "Ci," itu memotong udara dan membawa kekuatan yang kuat saat itu dengan kejam menghantam kepala Yunshan di depannya. Bang! Penguasa berat jatuh tapi Yunshan tidak menghindar. Dia tanpa ekspresi saat dia melambaikan lengan bajunya dan bertabrakan dengan penguasa berat. Suara jernih segera muncul. Penguasa berat melakukan kontak dengan lengan baju Yunshan. Kekuatan yang terkandung pada penguasa berat tidak hanya gagal merobek lengan yang terakhir tetapi tiba-tiba bergerak kembali di bawah kekuatan tajam yang kuat. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit ketika penguasa berat itu memantul dari lengan baju Yunshan. Namun, Yunshan tidak menunggu Xiao Yan melakukan serangan balik ketika yang pertama tertawa dingin. Tangannya meringkuk menjadi bentuk cakar dan meraih tempat hati Xiao Yan berada dengan kecepatan seperti kilat. Dari penampakan momentum itu, sepertinya serangannya akan menembus dada Xiao Yan dan meraih jantungnya jika dia diserang oleh serangan seperti itu. Meskipun Xiao Yan memiliki kecepatan sayap yang ditumpangkan, dia tidak dapat menghindari serangan jarak pendek seperti itu. Namun, untungnya pengalamannya dalam hal pertempuran fisik jarak dekat sangat hebat. Dia segera muncul untuk bertindak secara refleks bersyarat saat tangannya mengepal dan dengan kasar memukul cakar tangan Yunshan. Ci! Tangan Yunshan hanya bergetar saat keduanya bertabrakan. Kulit di lengannya dipelintir dengan aneh, menyelesaikan kekuatan di tangan Xiao Yan. Cakar tangannya tampak seperti ular berbisa yang membuka mulutnya saat dengan kejam menggigit tinjunya. Kuku tajamnya membawa beberapa jejak darah merah cerah. Hasil ini karena Xiao Yan memiliki tubuh yang kuat dari perlindungan douki, jika adalah orang biasa, kemungkinan seluruh tinjunya akan terputus. Rasa sakit yang ditularkan dari tinju Xiao Yan menyebabkan matanya berkedut. Namun, dia tidak panik sedikit pun. Dia memutar tinjunya dan kelima jarinya terbentang, berubah dari pukulan menjadi dorongan saat itu memblokir serangan yang dia terima dari Yunshan. Bahkan Yunshan tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan, "Ya," yang terkejut ketika dia melihat kesadaran pertempuran jarak dekat yang canggih dan terlatih ini. Dia segera mengeluarkan senyum dingin saat kedua tinjunya menyerang. Selama serangan ini, dia kadang-kadang menggunakan telapak tangannya, kadang-kadang menggunakan tinjunya, atau kadang-kadang menggunakan cakar. Berbagai posisi menyerang semuanya ada di ujung jari Yunshan. Selain itu, mereka memiliki dukungan dari douki seperti lautan yang kuat untuk memicu mereka pergi. Bahkan dengan kemampuan Xiao Yan, dia berulang kali dipaksa kembali di bawah serangan liar dan kejam semacam ini. Dia bahkan mengeluarkan beberapa erangan teredam karena beberapa tabrakan langsung. Jelas, dia mendapatkan beberapa luka selama kontak kepala ini. Xiao Yan dan Yunshan bertukar lebih dari 10 serangan seperti kilat dalam sepersekian detik. Tinju dan telapak tangan mereka dipertukarkan oleh kedua belah pihak dengan serangan mereka yang sangat tajam. Cedera yang cukup serius akan muncul jika seseorang ceroboh. Namun, secara keseluruhan, jelas bahwa Yunshan berada di atas angin dalam tabrakan yang liar dan kejam ini sementara Xiao Yan hampir tidak mampu menahannya. Bang! Kedua tinju sekali lagi saling memukul dengan keras. Douki seperti arus yang kuat akhirnya menyebabkan tubuh Xiao Yan mundur secara eksplosif. Jejak darah perlahan mengalir di sudut mulutnya dengan erangan teredam. Yunshan tidak langsung mengejar setelah memaksa Xiao Yan kembali. Dia duduk kembali dan menunggu sambil mengatur jubahnya yang agak berantakan. Baru kemudian dia menertawakan yang terakhir. Saya telah mengatakan bahwa semua taktik tidak berguna di depan seorang elit Douzong. Ekspresi Xiao Yan gelap dan serius saat tangannya bergetar. Penguasa Xuan berat yang sangat besar melintas dan muncul. Douki di dalam tubuhnya mengikutinya dan menjadi kasar.
Akhirnya, air mengalir ke tubuh penguasa ini seperti air banjir. Dengan mengalirnya douki yang kuat ini, penguasa berat berwarna hitam itu segera berubah menjadi hijau giok, dan bahkan ada beberapa api hijau giok yang melompat dan melengkung. Apakah kamu akan bertarung dengan serius? Itu sama baiknya. Jika saya menghabisi Anda dengan cepat, orang-orang itu juga akan berhenti melakukan perlawanan. Yun Shan mengangkat alisnya saat melihat tindakan Xiao Yan ini. Tangannya yang besar dan keriput mengarah ke Xiao Yan dan douki yang berwarna hijau tua dengan liar diaglomerasi di dalam telapak tangannya. Xiao Yan juga berhenti mengirimkan lebih banyak douki setelah penguasa hitam pekat itu berubah menjadi penguasa Zamrud. Tangannya dengan erat memegang penguasa Xuan berat yang gemetar dan mengangkat tangannya untuk melihat dengan kejam ke arah Yun Shan yang telah mengangkat tangannya. Kedua tangan Xiao Yan perlahan terangkat tinggi di atas kepalanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba meretas dengan kekuatan besar. Tsunami yang memecah api. Cahaya penguasa hijau giok yang lebarnya lebih dari 100 kaki tiba-tiba meletus dari ujung penguasa berat setelah teriakan yang bergema di langit. Akhirnya, itu memotong udara dan menyerbu Yun Shan. Tangan merobek angin yang sangat menyedihkan. Mata Yun Shan sedikit menyipit saat dia melihat cahaya penguasa hijau giok yang dengan cepat diperbesar di matanya sebelum dia menjerit dalam. Ketika tangisan Yun Shan terdengar, cahaya di telapak tangannya tiba-tiba membesar dan sebuah tangan besar, dengan lebar puluhan kaki, muncul dengan aneh. Akhirnya, itu membawa angin kencang karena dengan kejam dan dengan keras menghantam cahaya penguasa. Bang! Dua serangan yang berisi kekuatan yang sangat menakutkan bertabrakan tiba-tiba di depan fokus dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya di lapangan terbuka. Pada saat ini, ledakan energi yang menusuk telinga segera bergema di langit seperti guntur, menyebabkan mereka merasa tuli sejenak. Riak energi menyebar ke segala arah dari titik tumbukan. Yun Shan menyipitkan matanya dan melihat ke ruang yang sedikit terdistorsi yang disebabkan oleh penyebaran riak energi. Dia baru saja akan merasakan posisi Xiao Yan saat ekspresinya tiba-tiba berubah. Sosok hitam tiba-tiba bergegas keluar dari titik di mana riak energi menyebar ketika wajah Yun Shan berubah. Itu muncul di depan yang terakhir dalam sekejap. Tinju yang berisi energi kuat menghantam wajah Yun Shan. Kamu mencari kematian. Yun Shan langsung tertawa marah ketika melihat pihak lain itu justru berani menyerang dari depan. Dia segera mengulurkan tangannya dengan cara seperti kilat dan dengan mudah meraih tinju orang lain. Namun, dia hanya melihat ejekan saat tatapannya menyapu mata pemuda di depannya. Sama seperti Yun Shan linglung karena ini, angin sedingin es yang mengandung panas yang tidak biasa tiba-tiba muncul di belakangnya. Kejutan segera melonjak dalam hati Yun Shan saat dia merasakan kekuatan angin di punggungnya. Dia ingin mundur dan bertahan tetapi Xiao Yan di depannya langsung mengubah tinjunya dengan cakar, dengan kuat meraih lengannya. Selama penundaan sesaat ini, serangan ganas itu datang seperti petir. Yun Shan berusaha sekuat tenaga untuk berbalik pada saat-saat terakhir hanya untuk melihat sosok manusia tua yang agak ilusi. Apakah ini tubuh spiritual dalam Xiao Yan? Pikiran ini baru saja terlintas di dalam hatinya ketika serangan sengit itu dengan kuat menghantam punggung Yun Shan. Seteguk darah segar segera dan dengan liar diludahi di depan banyak tatapan kaget di bawah. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 712. Pelindung Wu. Yun Shan, yang telah menerima pukulan berat di langit, dengan cepat jatuh di depan banyak tatapan kaget. Namun, ketika dia masih beberapa puluh meter dari tanah, kedua kakinya tiba-tiba menekan udara kosong dan tubuhnya kembali stabil. Namun, jejak darah yang tersisa di sudut mulutnya dan wajahnya yang buas dan menakutkan masih membuktikan bahwa serangan mendadak sebelumnya hanya menyebabkan dia terluka. Siapa yang benar-benar dapat mengubah elit Do Uzong seperti Yun Shan menjadi keadaan yang begitu menyedihkan? Pikiran ini melintas di hati banyak orang. Tatapan mereka segera beralih ke atas sebelum akhirnya berhenti pada pemuda berjubah hitam di langit, sosok manusia yang agak ilusi di sampingnya. Siapa itu? Wajah mereka semua tercengang dan bingung ketika mereka melihat sosok manusia ilusi itu, yang digantung di samping Xiao Yan. Jelas, mereka sangat asing dengan ahli misterius yang tiba-tiba muncul ini.
Orang lain mungkin tidak terbiasa dengan sosok ilusi ini, tetapi wajah Jia Xingtian, Hai Bodong, dan yang lainnya tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan ketika mereka melihat yang pertama campur tangan. Kartu truf terkuat dari Xiao Yan akhirnya muncul. Dengan bantuan gurunya yang misterius ini, seharusnya tidak menjadi masalah jika mengalahkan Yun Shan. Semua orang mengambil kesempatan di ruang antar pertempuran untuk bertukar pandangan satu sama lain. Semua dari mereka melihat kegembiraan tersembunyi di mata pihak lain. Dari kelihatannya, keunggulan dalam pertarungan besar hari ini secara bertahap akan bergeser ke arah mereka. Selama Xiao Yan dan gurunya bergandengan tangan untuk membunuh Yun Shan, kemungkinan Sekte Awan Berkabut akan hancur dengan sendirinya tanpa perlu menyerang. Akan sulit untuk bangkit kembali di masa depan. Dibandingkan dengan kegembiraan Hai Bodong dan yang lainnya, hati banyak murid dan sesepuh Sekte Awan Berkabut telah tenggelam sangat dalam saat ini. Ini terutama terjadi setelah mereka melihat Yun Shan benar-benar memuntahkan darah dan dipaksa kembali. Kegelisahan langsung muncul di hati mereka. Menjadi pilar dari Sekte Awan Berkabut, jika Yun Shan dikalahkan hari ini, dampaknya pada moral Sekte Awan Berkabut akan sangat besar. Yun Shan tentu saja tidak punya waktu untuk memikirkan perbedaan emosi antara kedua belah pihak. Pada saat ini, dia menatap tajam ke sosok manusia tua yang tergantung di samping Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia perlahan menyeka bekas darah di sudut mulutnya saat dia berbicara dengan suara dingin dan padat. Dulu, aku samar-samar merasa kekuatan orang ini agak aneh. Baru sekarang saya menyadari bahwa kekuatan itu sebenarnya adalah Anda. Yao Lao di langit menatap dengan acuh tak acuh pada Yun Shan di bawah. Dia tertawa kecil. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda secara acak mempermalukan dan menggertak murid saya? Anda hanyalah seorang douzong kecil. Jika ini dulu, pemuja ini, mengacu pada douzun, hanya akan membutuhkan satu kalimat untuk melenyapkan Sekte Awan Berkabut milik Anda dari benua Douqi. Kata-kata dari Yao Lao tidak berlebihan untuk ditakuti. Dengan reputasinya di benua itu saat itu, elit biasa douzun tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Selain itu, dia sangat ramah dengan banyak teman. Bahkan ada beberapa orang yang sangat kuat yang memiliki kekuatan yang sebanding dengannya dan memiliki hubungan dekat dengannya. Meskipun Sekte Awan Berkabut memiliki satu elit douzong, Yao Lao saat itu bahkan tidak akan sedikit peduli tentang itu. Yang terhormat ini, mengacu pada douzun? Bentuk alamat Yao Lao segera menyebabkan mata Yun Shan sedikit mengecil. Bentuk alamat ini adalah sesuatu yang hanya dapat digunakan oleh seorang elit douzun. Dengan kata lain, orang tua ini sebenarnya adalah seorang elit douzun saat itu? Kejutan di hatinya berlanjut sesaat sebelum perlahan menghilang. Terlepas dari seberapa kuat Yao Lao saat itu, dia hanyalah tubuh spiritual saat ini. Kekuatan bertarung yang bisa dia keluarkan bahkan tidak mencapai 50% dari puncaknya. Tidak perlu terlalu takut padanya. Apalagi, dia tidak perlu bertarung dengan orang ini. Ada seseorang yang mau menghadapinya. Kamu hanyalah tubuh spiritual namun kamu benar-benar berani bertindak sombong ini. Karena kamu berani muncul hari ini, aku akan membuatmu tetap di sini bersama Xiao Yan. Yun Shan tiba-tiba tersenyum dan berkata. Dengan hanya mengandalkanmu? Kata Yao Lao perlahan. Nyala api putih yang pekat tampaknya memiliki roh yang terus berlama-lama di sekitar tubuhnya. Hehe, secara alami akan ada seseorang yang berurusan denganmu. Apalagi dia sudah lama menunggumu. Yun Shan tertawa. Dia segera bertepuk tangan dan suara jernih perlahan bergema di langit ini. Pelindungmu, aku akan menyerahkan orang ini padamu. Sekelompok besar kabut hitam tiba-tiba datang dari dalam aula besar Sekte Awan Berkabut dari segala arah setelah suara Yun Shan terdengar. Kabut hitam ini dengan cepat menggumpal di langit sebelum berubah menjadi kabut dalam yang lebarnya lebih dari 10 kaki. Xiao Yan dan Yao Lao memandangi kabut hitam yang muncul. Wajah mereka secara bersamaan berubah serius. Anjing tua sialan Yun Shan ini benar-benar berkolaborasi dengan Aula Jiwa. Guru, hati-hati. Xiao Yan menoleh dan berbicara dengan Yao Lao dengan suara yang dalam. Yao Lao sedikit mengangguk. Matanya tidak berkedip saat dia melihat gugusan kabut hitam. Api putih pekat yang melompat di sekitarnya juga diam-diam menjadi jauh lebih panas. Apa ini? Ada keributan yang segera pecah di antara murid-murid Sekte Awan Berkabut di bawah ketika kabut hitam muncul di langit.
Tatapan mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka sebenarnya tidak memperhatikan ketika orang misterius seperti itu bersembunyi di dalam sekte. Wajah cantik Yun Yun kaget saat melihat gugusan kabut hitam dari sisi panggung pernikahan. Dia bisa tahu bahwa ini bukan orang baik dari cara orang ini muncul. Namun, mengapa dia muncul di dalam sekte awan pengap? Mengapa tidak ada yang menyebutkannya di masa lalu? Dia merasa agak tidak nyaman karena pikiran ini berputar di dalam hatinya. Dari mana asal-muasal faksi yang dikenal sebagai Aula Jiwa ini? Kapan Yunshan menjalin hubungan dengan mereka? Perubahan peristiwa yang tiba-tiba juga menyebabkan wajah Hai Bodong yang semula gembira dan yang lainnya menjadi sedikit jelek. Mereka samar-samar bisa merasakan bahwa kumpulan kabut hitam itu luar biasa. Selain itu, yang paling penting adalah orang aneh ini jelas berdiri di sisi Yunshan. Dengan cara ini, keuntungan mereka akan hilang sama sekali. Siapa orang ini? Jia Xingtian mengguncang dan memaksa kembali elit sekte awan berkabut Do Huang dengan telapak tangan sebelum dia berteriak dengan suara yang dalam kepada Hai Bodong tidak jauh dari sana. Saya tidak tahu. Hai Bodong menggelengkan kepalanya. Dia segera dan tiba-tiba menggerakkan tubuhnya dan melepaskan serangan liar dan kejam pada elit Do Huang yang berulang kali mengganggunya. Ada perubahan situasi. Ayo cepat menghabisi lawan kita dan bergandengan tangan dengan Xiao Yan untuk menyerang Yunshan. Jia Xingtian dan Fama mengangguk dengan berat ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak berani menahan apapun pada saat-saat darurat seperti itu. Douki mereka yang kuat dilepaskan ke batas mereka dan mereka menggunakan serangan yang ganas dan kuat terhadap lawan mereka di depan mereka. Di bawah serangan yang begitu kuat dari semua orang, sesepuh dari sekte awan berkabut turun ke posisi yang tidak menguntungkan dan berulang kali kehilangan tempat. Ada juga beberapa orang yang lebih lemah yang pertama kali terbunuh selama periode waktu ini. Namun, mereka juga menyerang pihak lain sebelum mereka mati, menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Dalam sekejap, medan pertempuran kacau ini dan menjadi luar biasa panas dan intens. Sekelompok kabut hitam secara alami tidak peduli dengan pikiran semua orang. Tawa aneh yang menyeramkan dipancarkan saat kabut hitam berputar terus-menerus, seperti teriakan burung gagak yang bergema di langit. Cek, Yao Chen, benar-benar tidak terduga bahwa kamu benar-benar akan datang kepada kami. Anda beruntung telah melarikan diri saat itu dan menyia-nyiakan sedikit usaha dari Aula Jiwa, kami. Kepala Aula kemungkinan akan bersuka cita jika saya menangkap Anda hari ini. Sekelompok monster mirip tikus. Saat itu kau meminjam tangan bajingan Han Feng itu untuk menyerangku. Aku akan datang dan menghitung hutang ini denganmu dengan benar. Tatapan Yao Lao dengan dingin mengamati kabut hitam yang disebut pelindung Wu. Suaranya juga dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh. Pelindung ini mungkin sedikit takut padamu jika kamu memiliki tubuh fisik. Namun, terhadap tubuh spiritual, cek. Aula Jiwa, kami memiliki banyak metode berbeda untuk menghadapimu. Kabut hitam berdesir dan menyusut sebelum akhirnya perlahan-lahan menggumpal menjadi sosok manusia yang seluruh tubuhnya tertutup asap hitam di depan semua orang. Ada sepasang mata merah terang yang terlihat dari kegelapan. Mata Yola menyipit saat mereka melihat pelindung Wu yang muncul dalam bentuk ini. Api putih pekat melompat sedikit saat dia berbicara dengan Xiao Yan. Seperti yang aku harapkan. Aula Jiwa, bersembunyi di dalam sekte awan berkabut. Dari kelihatannya, saya tidak dapat mengalihkan diri untuk membantu Anda. Orang ini juga bukan orang biasa. Sangat sulit bagiku untuk membunuhnya meskipun aku menyerang. Guru, Anda bisa fokus sepenuhnya untuk mengganggu orang itu. Saya akan berurusan dengan Yunshan. Xiao Yan melihat ekspresi serius di wajah Yao Lao dan tahu bahwa kemungkinan pertempuran besar hari ini akan benar-benar memaksanya untuk menggunakan semua kartu kemenangannya. Dia segera mengangguk dan berbicara dengan suara yang dalam. Yao Lao mendesah pelan. Situasi hari ini memang sedikit berisiko. Pelindungmu, aku akan menyerahkan Yao Chen itu padamu. Yunshan tertawa gelap ketika dia melihat ekspresi kedua orang yang semakin serius. Akhirnya, dia berbicara dengan pelindungmu. Iya. Pelindungmu menganggukkan kepalanya. Dia segera melirik Xiao Yan dan berkata, lebih baik kamu tidak membunuh anak kecil ini. Klan Xiao mereka masih memiliki sesuatu yang dibutuhkan, Aula Jiwa, kami. Yunshan sedikit mengernyit saat mendengar ini.
Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan tertawa. Tenang, aku akan meninggalkannya dengan nafas tersisa. Tuan Xiao, kita memiliki sesuatu yang dibutuhkan, aula jiwa, Ngu. Mata Xiao yang segera menyusut saat mendengar kata-kata pelindung Wu. Pikiran berputar dengan cepat di dalam hatinya. Sesaat kemudian, pikirannya bergerak dan dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Jangan bilang, tujuan dari aula jiwa adalah giok dewa kuno Toushi? Mereka juga menangkap ayah karena hal ini? Hanya pada saat inilah Xiao Yan mengerti mengapa faksi misterius seperti aula jiwa yang menutupi seluruh benua akan menyerang klan Xiao mereka. Bajingan ini, sudut mulut Xiao Yan bergerak sedikit. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat saat tatapannya menatap tajam ke kabut hitam yang aneh. Pelindung Wu hanya melirik tatapan tajam Xiao Yan sebelum membuang muka. Telapak tangannya bergerak dan rantai hitam pekat membawa suara, dentang, saat itu keluar dari telapak tangannya. Setelah itu, ia bergetar sedikit dan berkelok-kelok di sekitar tubuhnya seperti ular berbisa. Rantai berwarna hitam itu sedikit bergetar. Sesaat kemudian, pelindung Wu tertawa aneh. Tangannya gemetar dan rantai itu langsung menembus langit dan berubah menjadi garis hitam yang menembus ke arah Yao Lao dengan cara yang meledak-ledak. Ekspresi Yao Lao menjadi sedingin es saat melihat pelindung Wu telah menyerang. Api putih pekat di tangannya menggeliat dan melesat keluar. Mata Yunshan yang gelap dan padat perlahan berbalik ke arah Xiao Yan setelah melihat pelindung Wu dan Yao Lao bentrok bersama dalam sekejap. Bajingan kecil, sekarang, aku akan melihat siapa lagi yang akan datang dan membantumu. Xiao Yan perlahan mengembuskan napas saat dia melihat ke arah Yunshan yang wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan padat. Karena ini masalahnya, dia hanya bisa menggunakan kartu trufnya. Bab 713. Pisau pengereman angin terendam. Tang. Rantai berwarna hitam itu seperti ular berbisa yang tiba-tiba menembus udara dan berubah menjadi garis hitam buram yang melesat secara eksplosif ke arah Yao Lao dalam jarak yang dekat. Ujung rantai itu sangat tajam dan dipenuhi dengan sajak misterius. Lingkaran dari garis spiral menutupi ujung rantai. Di bawah aktivasi energi pelindung Wu, beberapa aura jahat merembes keluar darinya. Rantai yang dalam dan dalam ini bukanlah rantai logam biasa. Yao Lao juga tidak berani meremehkan rantai yang menembus langit ke arahnya ini. Aula jiwa, ini sangat misterius. Serangan mereka juga tampaknya dapat menyebabkan kerusakan besar pada tubuh spiritual. Namun, beruntung Yao Lao bukanlah tubuh spiritual biasa. Dengan perlindungan dari api dingin tulang, dia bukan sepenuhnya tanpa kemampuan untuk melawan pemburu yang kuat dari aula jiwa. Api putih pekat di telapak tangannya layu naik turun sebelum tiba-tiba berubah menjadi panah api yang ditembakkan secara eksplosif. Akhirnya, itu bertabrakan dengan keras dengan rantai hitam itu. Bang! Suara rendah dan dalam muncul saat keduanya bertabrakan. Namun, tidak ada suara ledakan energi yang terlalu kuat. Hanya ada kekuatan riak putih pekat yang terbentuk di dalam lingkaran hitam gelap yang diam-diam meluas. Udara juga sedikit bergetar dimanapun kekuatan itu menyebar. Rantai berwarna hitam bertabrakan dengan panah api. Ada celah besar dalam kekuatan dibandingkan dengan serangan yang diharapkan pelindung Wu. Dia bahkan bisa merasakan sedikit perasaan aneh yang terjalin antara panas dan dingin satu sama lain. Perasaan itu dengan cepat ditularkan dari rantai, menyebabkan douki di tubuhnya berfluktuasi. Tidak heran kamu bisa lolos dari penangkapan aula jiwa saat itu. Anda benar-benar mengandalkan kekuatan api surgawi ini. Rantai itu mundur setelah menyerang sebelum bertahan di sekitar sisi pelindung Wu. Sepasang mata merah menatap Yao Chen di seberangnya dan berbicara dengan terkejut. Kekuatan yang dapat dilepaskan oleh tubuh spiritual biasa sangat berkurang terlepas dari seberapa kuat kekuatan spiritual mereka ketika mereka bertemu dengan seorang pemburu dari aula jiwa. Senjata yang terakhir dibuat secara unik dan memiliki efek khusus menahan tubuh spiritual. Pengekangan semacam ini, bagaimanapun, telah kehilangan sebagian besar efeknya ketika dihadapkan dengan tubuh spiritual yang memiliki api surgawi dan beberapa benda roh alami. Itu seperti yang dia katakan. Saat itu, Yao Lao memang mengandalkan kekuatan api dingin tulang untuk melarikan diri ditangkap oleh aula jiwa dan bertahan hidup.
Tatapan Yao Lao memandang dengan acuh tak acuh pada pelindung Wu yang memiliki kabut hitam menggeliat di sekujur tubuhnya. Dia mengencangkan tangannya sedikit dan api putih yang pekat dengan cepat menggumpal di tangannya. Sesaat kemudian, itu membentuk penguasa putih yang sedikit lebih kecil dari penguasa Xuan berat Xiaoyan. Nyala api menyala di penggaris tetapi itu memberi orang semacam perasaan sedingin es. Namun, jika seseorang benar-benar bersentuhan dengan apa yang tampak seperti api dingin, kemungkinan besar seseorang akan langsung berubah menjadi tumpukan abu. Efek menahan, aula jiwa, Anda terhadap tubuh spiritual tidak banyak berguna untuk saya. Karenanya, Anda harus mengungkapkan kekuatan Anda yang sebenarnya. Jika tidak, sekte awan berkabut akan menjadi tempat Anda akan mati hari ini. Yao Lao menunjuk penguasa putih ke arah pelindungmu dari kejauhan dan perlahan berbicara. Kata-katamu memang sombong. Bahkan tanpa efek menahan, Anda sebenarnya berpikir untuk membunuh pelindung ini dalam kondisi tubuh spiritual Anda. Apa kau tidak bermimpi? Pelindungmu juga tertawa dingin ketika mendengar ini. Lengannya segera bergetar dan 3 sosok hitam membawa suara, dentang, saat mereka menjulur dengan kuat dari punggungnya. Akhirnya, mereka menjadi seperti 3 ular berbisa yang terus-menerus berada di atas kepalanya. Rantai pemecah jiwa 3 jiwa. Sebuah tangan yang mengandung kabut hitam terulur. Segel tangan segera berubah dan 3 rantai yang tersisa di atas kepala pelindungmu membawa suara desingan angin deras saat mereka tiba-tiba ditembakkan. Ketiga rantai itu berubah menjadi garis hitam dan secara kebetulan menutup semua jalur mundur Yao Lao saat mereka saling bersilangan. Jelas, pelindungmu ini telah mencapai tahap yang terampil dalam menggunakan senjata aneh seperti rantai. Yao Lao melambaikan lengan bajunya saat dia dengan dingin melihat ketiga garis hitam yang membesar di matanya. Dia menjentikan kelima jarinya dan 5 api putih yang pekat dengan cepat menggumpal dan mengambil bentuk. Mereka bertahan di atas tubuhnya seperti ular panjang sebelum akhirnya menembak secara tiba-tiba dan bertabrakan dengan 3 rantai. Tang! Tang! Rantai bertabrakan dengan api putih yang pekat dan gelombang suara seperti logam dipancarkan. Beberapa percikan bahkan keluar. Namun, terlepas dari betapa aneh dan tak terduga serangan berantai itu, 5 ular api panjang yang diperintahkan Yao Lao mampu menahannya. Pengalaman bertarung canggih Yao Lao memang luar biasa. Pelindungmu jelas merasa sangat terkejut setelah gagal mencapai efek sebenarnya meskipun menggunakan taktik ini. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa akan ada perasaan dingin dan panas yang berpotongan menyebar di sepanjang rantai setiap kali rantai dan nyala api bertabrakan. Dia benar-benar tidak terbiasa dengan perasaan seperti ini. Orang tua yang tidak akan mati ini memang kuat. Tidak heran, aula jiwa memungkinkan dia untuk melarikan diri meskipun telah mengirim 3 pelindung ahli saat itu. Di masa lalu, saya pikir ada beberapa kebohongan dalam perkataan orang itu. Tidak terduga bahwa dia benar-benar menyiksa dan merepotkan. Hati pelindungmu juga menjadi semakin serius karena serangan kedua belah pihak menjadi lebih intens. Kekuatan semangat Yao Lao dan api dingin tulang yang merepotkan telah jauh melebihi ekspektasinya. Yun Shan, cepat habisi Xiaoyan. Suhu yang tidak biasa itu menyebabkan kabut hitam di tubuh pelindungmu berfluktuasi setelah dia bertabrakan dengan keras dengan Yao Lao lagi. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan wajahnya dan berteriak kepada Yun Shan yang telah memulai pertarungan sengit dengan Xiaoyan jauh sekali. Ekspresi Yao Lao juga tenggelam ketika dia mendengar teriakan pelindungmu. Api putih yang pekat di tubuhnya semakin padat. Serangannya juga tiba-tiba menjadi lebih tajam. Melihat situasinya, ada beberapa kesulitan jika Yao Lao ingin membunuh yang terakhir dalam waktu singkat. Bagaimanapun, meskipun efek pengekangan pelindungmu pada tubuh spiritual dikurangi seminimal mungkin dengan bantuan api dingin tulang, orang ini juga seorang ahli kelas Dou Song tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Membunuhnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Yun Shan di langit yang jauh juga sedikit terkejut saat mendengar teriakan pelindungmu. Orang tua itu sebenarnya sekuat ini. Bahkan pelindungmu kesulitan menghabisinya. Kejutan di hatinya berlanjut sesaat sebelum Yun Shan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Douk yang liar dan kejam mengguncang Xiaoyan yang sedang menyerangnya. Tubuhnya segera bergerak mundur sementara Douk yang agung tiba-tiba keluar dari tubuhnya ke segala arah. Bajingan kecil. Awalnya, saya ingin bermain-main dengan Anda.
Namun, dari kelihatannya sekarang, situasinya tidak memungkinkan saya untuk melakukannya. Karena itu masalahnya, aku akan menghabisimu dengan satu serangan. Yun Shan tersenyum lebar pada Xiao Yan sambil menggelengkan lengan bajunya. Energi hijau tua yang megah segera berfluktuasi saat meletus dari kepalanya. Itu dengan cepat bergoyang dan membentuk pedang panjang hijau yang panjangnya lebih dari 1 kaki. Permukaan pedang panjang itu sangat gelap dan suram. Seluruh tubuhnya tanpa kilau. Namun, saat pedang panjang itu menggumpal dan terbentuk, sekelilingnya tiba-tiba berfluktuasi. Jelas, pedang panjang yang sepenuhnya diaglomerasi dari Dou Qi Shan yang kuat ini memiliki energi yang sangat besar. Xiao Yan melihat pedang panjang energi besar yang berputar saat itu tergantung di atas kepala Yun Shan. Dia merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalamnya, dan wajahnya berubah secara drastis. Sayap di punggungnya mengepak saat dia segera mundur beberapa jarak. Segel di tangannya juga tiba-tiba berubah saat dia melakukannya. Dou Qi yang kuat di dalam tubuhnya mulai dengan cepat berpacu mengikuti formasi segel cepat di tangan Xiao Yan. Akhirnya, dengan cepat melewati beberapa pembuluh darah tertentu di bawah fokus serius Xiao Yan. Esensi dan perhatian Xiao Yan dikumpulkan ke tingkat ekstrim di bawah tekanan titik yang sangat penting. Masalah kecil yang kadang-kadang akan muncul ketika dia menggumpalkan Dou Qi selama pelatihannya yang biasa menjadi sangat lancar saat ini. Dou Qi di tubuhnya mengalir tanpa henti saat mereka mengalir ke beberapa pembuluh darah tertentu sebelum mengalir ke telapak tangan Xiao Yan. Mengikuti aliran Dou Qi dalam jumlah besar ke dalamnya, sepasang lengannya yang awalnya panjang berubah menjadi sesuatu yang besar saat ini. Cahaya kuat yang terang secara bertahap muncul. Pada akhirnya, itu tampak seperti matahari cerah yang sangat menyilaukan. Cahaya kuat yang tiba-tiba meletus dari telapak tangan Xiao Yan juga menyebabkan Yun Shan sedikit merajut alisnya. Mengapa bajingan kecil ini memiliki kartu truf yang tak ada habisnya? Itu benar-benar merepotkan, pikiran berputar di dalam hatinya sebelum dia segera melirik ke medan pertempuran antara Pelindung Wu dan Yao Lao di kejauhan. Hatinya menjadi lebih terkejut terutama ketika dia melihat bahwa mantan benar-benar berakhir di posisi yang tidak menguntungkan di bawah serangan tajam Yao Lao. Sepertinya saya tidak bisa menunda lebih lama lagi. Saya harus cepat dan menghabisi anak kecil ini. Jika tidak, jika orang tua itu diizinkan untuk membebaskan tangannya, semuanya akan menjadi buruk bagiku. Sebuah pikiran melintas di hati Yun Shan saat matanya tiba-tiba berubah tajam. Segel di kedua tangannya tiba-tiba berubah, dan teriakan rendah yang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin bergema di langit. Pisau pengereman angin terendam. Peluit pedang tajam yang tidak biasa tiba-tiba terdengar setelah teriakan itu muncul. Semua orang tiba-tiba mengangkat kepala mereka hanya untuk melihat bahwa pedang panjang Dou Qi di atas kepala Yun Shan benar-benar mulai berputar dengan liar. Peluit tajam yang tidak biasa dikeluarkan darinya. Hah! Hah! Suara itu berlanjut. Segel tangan Yun Shan berubah dan jarinya menunjuk ke arah Xiao Yan di kejauhan. Pedang panjang yang berputar dengan keras itu segera melesat keluar secara eksplosif. Kecepatan pedang panjang sangat cepat bahkan bisa menembus penghalang di udara. Oleh karena itu muncul di tempat yang hanya puluhan meter dari Xiao Yan dalam beberapa film. Wajah Hai Bodong dan yang lainnya di dalam medan pertempuran yang kacau langsung berubah menjadi lebih pucat ketika mereka melihat serangan yang sangat kuat dari Yun Shan. Meskipun jaraknya sangat jauh, mereka masih bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam pedang panjang itu. Jika mereka diserang, mereka mengerti bahwa mereka setidaknya akan terluka parah. Tangan halus Yun Yun juga diam-diam menutupi bibir merahnya saat dia berdiri di dekat panggung pernikahan di tanah terbuka. Wajahnya yang anggun, bergerak, dan cantik menunjukkan sedikit pucat. Jenis serangan ini adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli yang kekuatannya berada di puncak kelas Dou Huang akan kesulitan menerimanya, apalagi Xiao Yan saat ini. Namun, orang yang terlibat, Xiao Yan, tiba-tiba menutup matanya perlahan pada saat ini di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung berbagai emosi. Ketika dia melakukannya, segel di tangannya tiba-tiba berubah. Segera, energi yang sama agung dan kuat tiba-tiba meletus di langit. Buka segel gunung. Sidik tangan energi yang berukuran beberapa puluh kaki tiba-tiba muncul setelah teriakan rendah dan dalam yang bergema di hati Xiao Yan. Saat sidik jari energi ini muncul, udara di sekitar Xiao Yan menjadi seperti riak yang berfluktuasi dengan cepat.
Bab 714. Kartu Trump, teratai api 3 warna. Jejak tangan energi yang sangat besar muncul di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Itu segera berhenti sejenak sebelum membawa tekanan yang luar biasa kuat dan fluktuasi energi saat itu bentrok dengan keras terhadap energi pedang panjang yang melesat. Bang! Dua serangan yang sangat menakutkan bertemu di langit sesaat kemudian. Ledakan seperti guntur tiba-tiba bergema di langit. Meski sudah bersiap untuk itu, masih ada cukup banyak orang yang telinganya berdenging beberapa saat. Bahkan penglihatan mereka menjadi sedikit kabur. Gelombang riak energi seperti zat berfluktuasi dengan liar dari tempat di mana dua serangan ganas itu bertabrakan. Bahkan ruang itu sendiri telah terdistorsi di bawah tabrakan energi yang menakutkan ini. Dari sini, orang bisa tahu betapa menakutkan serangan yang dilancarkan kedua orang itu. Ruang yang terdistorsi juga menyelimuti tempat di mana Xiao Yan dan Yun Shan berdiri. Karenanya, banyak tatapan yang melihat ke langit tidak tahu siapa di antara dua orang ini yang mendapatkan keuntungan dalam tabrakan energi yang menakutkan ini. Riak energi yang menyebar di udara perlahan memudar di depan fokus dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya beberapa saat kemudian. Ruang terdistorsi itu juga berangsur-angsur menjadi jelas. Setelah ruang pulih, dua sosok di langit yang jauh muncul di depan pandangan semua orang. Semua orang tanpa sadar menjadi terkejut ketika mereka melihat sosok manusia yang muncul di langit. Pada saat ini, kedua lengan Xiao Yan terkoyak, memperlihatkan lengan telanjangnya. Ada juga banyak jejak darah kecil yang menutupi lengannya. Wajahnya juga sedikit pucat dan di sudut mulutnya ada bekas darah yang samar-samar. Aura awalnya yang kuat juga menjadi jauh lebih lemah saat ini. Jelas, tabrakan besar yang menggetarkan jiwa sebelumnya masih mengguncangnya sampai dia menerima beberapa luka serius meskipun dia dianggap telah menerimanya. Meskipun Xiao Yan tampak sengsara, Yun Shan di sisi lain juga tidak aman dan sehat. Pakaiannya sama rusaknya dan tangannya yang keriput yang terlihat di luar lengan bajunya sedikit gemetar. Seutas darah mengikuti telapak tangannya dan mengalir ke bawah sebelum akhirnya bergerak di sepanjang jarinya dan dengan tenang menetes ke bawah. Cukup banyak orang yang diam-diam menghirup udara sejuk saat mereka memandang Yun Shan dengan darah menetes dari tangannya. Tatapan mereka segera menatap pemuda berjubah hitam itu dengan heran. Tidak ada yang menyangka orang ini dapat menerima pukulan menakutkan dari Yun Shan sebelumnya dan juga menyebabkan beberapa luka muncul di tubuh Yun Shan. Jia Xingtian, Hai Bodong, dan yang lainnya di medan pertempuran yang kacau juga mengungkapkan ekspresi kaget saat mereka melihat ke arah Yun Shan, yang menunjukkan tangan gemetar dan ekspresi air gelap. Meskipun mereka selalu memiliki kepercayaan pada Xiao Yan, hati mereka masih tanpa sadar bergetar ketika mereka secara pribadi menyaksikan Xiao Yan menerima serangan menakutkan yang dapat melukai serius bahkan seorang ahli di puncak kelas Dou Huang. Yun di panggung pernikahan juga diam-diam menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan tidak terbunuh oleh serangan Yun Shan. Namun, emosi yang rumit melintas di wajahnya yang cantik ketika dia melihat darah menetes dari tangan Yun Shan. Dia tidak ingin melihat Xiao Yan mati di tangan Yun Shan, tetapi dia juga tidak ingin melihat Yun Shan dibunuh oleh Xiao Yan. Namun, pada saat ini, dia hanya bisa menunggu dengan tenang akhir dari pertempuran di bawah ini. Dasar anak nakal. Sungguh tak terduga bahwa leluhur ini masih meremehkanmu pada akhirnya. Ekspresi Yun Shan muram saat tangannya mengusap jubahnya dan mengeluarkan darah segar di atasnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan yang auranya agak lamban. Dia berbicara dengan suara yang padat. Sepertinya teknik Dou sebelumnya adalah kelas yang cukup tinggi kan? Dou yang dibutuhkannya juga harus sangat bagus. Berapa kali harus Anda dapat menggunakannya? Xiao Yan menyeka bekas darah dari sudut mulutnya saat dia berkata dengan lemah. Cukup untuk memberitahumu apa itu luka serius. Apakah begitu? Yun Shan tertawa dengan sikap dingin dan kelam sambil berkata. Teknik Doumu sebelumnya mungkin memang memiliki kekuatan besar yang bahkan aku tidak berani anggap remeh. Namun, saya khawatir itu masih sedikit kurang jika Anda ingin mengandalkannya untuk membunuh Dou Zong. Xiao Yan menyipitkan matanya. Tinjunya juga perlahan mengencang. Meskipun kata-kata Yun Shan memang membuat orang jengkel, itu juga benar. Dengan kekuatannya saat ini, menggunakan segel gunung terbuka,
ini, yang tidak begitu dia kenal, untuk menetralkan serangan Yunshan yang sangat kuat juga sudah cukup luar biasa. Kecuali jika Yunshan hanya berdiri di sana dan dengan paksa menerima pukulan tanpa pertahanan apapun, mencoba mengandalkan ini untuk mengalahkannya dalam sekali jalan kemungkinan akan sangat sulit. Xiao Yan mengencangkan tinjunya dan tatapannya juga melirik situasi pertempuran di sisi Xiao Lao. Dia tanpa sadar mengerutkan alisnya. Pada saat ini, Yao Lao dan pelindung Wu itu pada dasarnya turun ke jalan buntu panas yang luar biasa. Kedua belah pihak menggunakan semua gerakan pembunuhan mereka dengan banyak situasi berbahaya yang berulang kali muncul. Namun, mereka masih mempertahankan keseimbangan yang aneh. Tidak peduli bagaimana mereka meningkatkan kekuatan mereka masih mengalami kesulitan yang menyebabkan pihak lain merasakan bahaya yang sebenarnya. Dari tampilan situasinya, dapat dikatakan bahwa Yao Lao memiliki sedikit keuntungan tetapi Xiao Yan, yang dengan jelas memahami Yao Lao, tahu bahwa karena dia adalah tubuh spiritual, daya tahan Yao Lao jauh lebih rendah daripada seorang elit Dou Zong meskipun dia memiliki kekuatan untuk melawan satu. Oleh karena itu, kebuntuan semacam ini sebenarnya tidak terlalu menguntungkan Yao Lao. Setelah pelindung Wu berhasil mengambil kesempatan ketika kekuatan Yao Lao melemah, Xiao Yan perlahan menarik pandangannya dari medan pertempuran. Dia sekali lagi melihat ke medan pertempuran besar yang kacau di kejauhan. Pertempuran dan pembunuhan di sana bahkan lebih kacau dan intens. Sering ada beberapa ahli yang jatuh darinya dengan luka serius, berakhir dengan nasib yang tidak diketahui. Sekte Awan Berkabut dapat dikatakan telah mengirimkan semua elit mereka pada saat ini, berusaha sekuat tenaga untuk memblokir serangan tajam oleh para ahli dari aliansi. Tatapan Xiao Yan dengan cepat menyapu Hai Bodong dan beberapa orang lain di dalam medan pertempuran yang kacau balau. Dia menghela nafas lega. Beruntung mereka berada dalam situasi yang menguntungkan dalam pertukaran ini antara ahli tingkat atas. Sepertinya jika mereka diberi waktu yang cukup, mereka akan bisa mengalahkan lawan mereka. Pada saat itu, begitu Hai Bodong dan para ahli lainnya berhasil membebaskan diri, medan pertempuran yang kacau ini akan mulai menstabilkan dirinya sendiri. Selama pergerakan pandangannya, Xiao Yan juga melirik ke area di bawah gunung awan berkabut. Ada suara samar pembunuhan yang dikirim dari sana. Sepertinya 100.000 tentara kekaisaran yang kuat di dasar gunung telah memulai serangan mereka. Saat ini, pembunuhan dan pertempuran telah meletus di hampir dari setiap tempat di gunung awan berkabut. Sekte ini, yang biasanya sunyi, sekarang seluruhnya diliputi badai yang sangat berdarah. Tatapan Xiao Yan menyapu sekali sebelum ditarik dengan cepat. Dia perlahan menghembuskan nafas udara dan matanya berkedip saat dia melihat Yunshan di depannya, yang menunjukkan senyum buas di sudut mulutnya. Xiao Yan menurunkan pandangannya sedikit dan melirik cincin putih padat di jarinya. Setelah beberapa saat ragu-ragu di dalam hatinya, Xiao Yan mengatupkan giginya dengan keras. Kemungkinan dia hanya bisa menggunakan senjata pembunuh ini jika dia benar-benar ingin mengalahkan Yunshan. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia berhenti ragu-ragu saat dia menggerakkan tangannya. Sekelompok pil obat muncul di tangannya sebelum dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan sekuat tenaga. Douki kelelahan oleh api teratai Buddha yang marah, yang terbentuk dari kombinasi dua jenis, api surgawi, tidak kurang dari menggunakan segel gunung terbuka. Douki yang diperlukan untuk penggabungan tiga jenis, api surgawi, secara alami meningkat beberapa kali lipat. Oleh karena itu, saat ini dia perlu keluar semua dan memungkinkan Douki di dalam tubuhnya untuk dipertahankan pada kondisi terisi. Xiao Yan menelan pil obat itu ke perutnya, tetapi tidak mengalihkan perhatiannya untuk memperbaikinya. Karena memiliki api surgawi, seperti api inti teratai mengkilap, dia tidak perlu terlalu memperhatikan pil obat yang dia telan. Api surgawi akan secara otomatis memperbaiki mereka. Akhirnya, mereka akan berubah menjadi Douki paling murni yang akan mengalir ke pembuluh darahnya yang luas. Wajah Yunshan berkedut sedikit saat dia melihat bagaimana Xiao Yan memakan pil obat dengan liar. Meskipun dia adalah seorang elit Dou Zong, pil obat yang dia simpan secara alami tidak akan melebihi koleksi kayak Xiao Yan. Oleh karena itu, dia hanya bisa membuka matanya dan melihat Douki Xiao Yan yang kelelahan perlahan pulih dengan bantuan pil obat. Tentu saja, secara alami tidak mungkin bagi Yunshan untuk menunggu Xiao Yan dengan bodohnya memulihkan Doukinya.
Oleh karena itu, saat Xiao Yan menelan pil obat itu, tubuhnya bergerak tiba-tiba dan segera muncul di depan Xiao Yan dengan cara yang aneh. Tangannya menebas tenggorokan Xiao Yan. Di bawah penutup douki yang berwarna hijau tua itu, kukunya tidak lebih lemah dari bilah tajam. Tubuh Xiao Yan sedikit bersandar ke belakang dan tangan Yun Shan dekat dengan leher Xiao Yan saat mengiris udara. Angin dingin yang pekat menyebabkan kulit Xiao Yan terasa dingin. Cahaya perak berkedip di bawah kaki Xiao Yan saat tubuhnya bersandar. Tubuhnya langsung kabur. Saat dia melakukannya, dia menjentikan jarinya dan penguasa Xuan berat menyala dan muncul. Kakinya dengan keras menendang gagang penguasa dan penguasa berat itu membawa kekuatan ganas yang ditembakkan ke arah Yun Shan yang ingin mengejar. Penguasa berat yang bergegas menyebabkan tubuh Yun Shan berhenti. Dia dengan kejam menghancurkan tinjunya ke depan dan mengirim penguasa berat itu terbang. Jari Xiao Yan bergetar tepat saat Yun Shan mengirim penguasa berat itu terbang. Cincin berwarna putih pekat pecah dan sekelompok api putih pekat yang ganas dengan cepat muncul di depan Xiao Yan. Xiao Yan merobek, api inti teratai mengkilap, pada saat yang sama dia melihat nyala api putih yang pekat muncul. Yang pertama berubah menjadi sekelompok api berwarna hijau dan yang tak terlihat. Segera setelah itu, Xiao Yan bertepuk tangan tanpa ragu-ragu dan, api inti teratai hijau, dan, api hati gugur, ditekan ke dalam kelompok api berwarna putih yang pekat. Ruang di sekitar Xiao Yan mulai bergetar ketika 3 jenis, api surgawi, melakukan kontak. Ekspresi Yun Shan berubah drastis saat melihat ulah Xiao Yan. Dia bisa merasakan 3 api berwarna berbeda di depan Xiao Yan mendapatkan energi yang sangat menakutkan. Xiao, 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 Xiao. Tubuh Yun Shan langsung menghilang pada saat yang hampir bersamaan. Dia harus menghentikan serangan menakutkan dari Xiao Yan ini. Jika tidak, Yun Shan, yang telah berubah menjadi bayangan hitam yang melesat, juga menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Sayap hijau kehitaman di punggungnya mengepak. Kedua tangannya dengan erat memegang kumpulan 3 api berwarna berbeda, yang dengan cepat bercampur, saat tubuhnya dengan cepat mundur. Selain menghindari, Xiao Yan juga menjentikan jarinya dan beberapa botol giok tiba-tiba keluar dari cincin penyimpanan. Ada teratai api seukuran telapak tangan di dalam masing-masing botol giok. Bang, 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 bang. Botol giok itu terbang keluar dan segera mengeluarkan suara letusan yang kacau seperti petasan, di tempat yang tidak jauh dari Yun Shan. Meskipun teratai api kecil ini tidak dapat menyebabkan banyak luka pada Yun Shan, mereka memang mampu memperlambat kecepatan pengejarannya. Oleh karena itu, Xiao Yan telah menghentikan sikap kaburnya dari jarak dekat ketika Yun Shan menerobos ledakan teratai api yang tak henti-hentinya. Bang, 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 bang. Tatapan Yun Shan perlahan bergeser dari wajah Xiao Yan yang pucat dan lemah yang membawa kesungguhan sebelum akhirnya berhenti di tangannya. Pada saat ini, Yun Shan tiba-tiba mengecilkan matanya. Xiao Yan mengepakkan sayap hijau kehitaman di punggungnya ke udara. Wajahnya pucat putih saat napasnya menjadi sangat lelah. Sebuah kaki teratai api dengan lebar 3 warna berbeda dengan lembut mengambang di atas telapak tangannya. Energi yang sangat liar dan keras perlahan merembes keluar, menyebabkan kejutan melonjak di wajah semua orang yang hadir. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 715. Ledakan teratai api. Ekspresi Yun Shan segera menjadi jelek saat tatapannya menyapu 3 teratai api berwarna berbeda yang tergantung di atas telapak tangan Xiao Yan. Energi menakutkan yang merembes keluar dari teratai api aneh itu adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan dia merasakan tekanan yang tidak biasa. Bagaimana bajingan ini bisa melakukan serangan sekuat itu dengan kekuatannya? Yun Shan dengan marah meraung di dalam hatinya. Sosok yang menyerang ke depan segera berhenti sebelum tubuhnya dengan cepat bergegas mundur. Douki hijau tua yang agung tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya seperti arus deras ketika dia bergegas pergi. Rambutnya berdiri tegak, tampak seperti disetrum. Dalam sekejap, douki yang kuat itu membentuk tornado berwarna hijau yang tingginya lebih dari 100 kaki di langit. Tubuhnya tertutupi oleh tornado itu.
Banyak tatapan di lapangan terbuka memandang Yunshan yang berhasil mengandalkan doukinya yang kuat untuk menggumpalkan tornado besar dalam waktu singkat. Mereka tidak bisa membantu tetapi bersiul pujian. Dia memang layak menjadi ahli di kelas Douzong. Keterampilan ini saja adalah sesuatu yang tidak dapat ditampilkan oleh satupun elit Dou Huang. Tornado besar berwarna hijau menutupi seluruh tubuh Yunshan, mendesing saat berputar dengan kecepatan tinggi. Angin kencang bertiup kencang dan meniup cukup banyak orang di bawah hingga mereka berjatuhan ke segala arah. Beberapa orang yang lebih lemah akhirnya bergerak mundur terus-menerus sebelum akhirnya didorong ke tanah. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat tornado besar yang pada dasarnya menutupi seluruh langit. Kekuatan seperti alam yang menakutkan ini dipanggil menggunakan kekuatan Yunshan sendiri. Itu memang menakutkan. Angin liar bersiul mengamuk di langit di atas gunung awan berkabut. Lautan pepohonan di pegunungan itu tiba-tiba mulai bergoyang bersama angin. Gelombang ombak pohon berwarna hijau muncul dari tengah sebelum membentuk bentuk melingkar yang menyapu ke segala arah. Xiao Yan juga kaget saat melihat Yunshan tiba-tiba membuat keributan besar. Senyum dingin segera muncul di wajah putih pucatnya. Dia menundukkan kepalanya dan melirik ketiga teratai api berwarna berbeda yang tergantung di tangannya. Jenis, api teratai Buddha yang marah, yang terbentuk dari penggabungan tiga jenis, api surgawi, ini tidak mencapai tahap yang sempurna selama periode waktu yang singkat ini. Namun, dengan bantuan kekuatan spiritualnya yang luar biasa, dia hampir tidak bisa mempertahankannya pada keseimbangan. Energi liar dan kekerasan yang terkandung di dalamnya secara alami berkali-kali lebih kuat dibandingkan dengan dua teratai api surgawi, di masa lalu. Hanya dengan menggabungkan tiga jenis api surgawi hampir menghabiskan semua douki Xiao Yan ke titik di mana bahkan kekuatan spiritualnya mulai sedikit mengering. Tiga teratai api berwarna mungkin memiliki kekuatan yang mengesankan, itu juga membutuhkan jumlah yang menakutkan untuk terbentuk. Jadi, bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia hanya bisa mempertahankan tiga jenis api surgawi pada keseimbangan dengan semua kekuatannya. Tang. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah tornado besar yang telah menyebar ke seluruh langit. Kekuatan robek yang dipancarkan dari dalam masih menyebabkan tubuh Xiao Yan sedikit bergoyang meskipun dia berada cukup jauh. Tentu saja, ini secara alami juga karena tubuhnya menjadi sangat lelah setelah dengan paksa menggabungkan tiga jenis api surgawi. Sayap hijau kehitaman di punggung Xiao Yan menjadi jauh lebih tipis saat ini. Semua ini membuktikan bahwa pada saat ini, Xiao Yan benar-benar kehabisan tenaga. Meskipun demikian, teratai api yang dipegang di tangannya yang berisi energi menakutkan yang luar biasa menyebabkan bahkan seorang ahli seperti Yunshan takut mengambil inisiatif untuk menyerang. Sebagai gantinya, dia buru-buru mengaktifkan pertahanan terkuatnya. Dia takut jika teratai api menyerang, dia akan menjadi orang pertama yang binasa di bawah api itu. Tiga teratai api berwarna berbeda perlahan berputar di atas tangan Xiao Yan. Meminjam periode istirahat sesaat ini, metode Qi, mantra api, di dalam tubuh Xiao Yan juga mulai buru-buru menyerap sebagian energi alam. Setelah itu bekerja dengan kekuatan obat yang belum sepenuhnya dicerna di dalam tubuhnya. Energi itu dengan cepat disempurnakan sebelum akhirnya berubah menjadi douki murni yang mengalir dalam jalur Qi-nya yang habis. Xiao Yan menggunakan celah di mana douki di tubuhnya pulih saat dia membawa pandangan dengan pemikiran yang dalam dan menyapu medan pertempuran tempat Yao Lao dan pelindung Wu berada. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menyaksikan Yao Lao benar-benar menggunakan tubuh spiritualnya untuk bertarung dengan seseorang. Meskipun tubuh spiritual tidak dapat menggunakan douki, kekuatan spiritual yang agung itu tidak kalah dengan kekuatan douki. Selain itu tanpa bentuk atau warna dan serangannya aneh dan tidak dapat diprediksi. Tentu saja, serangan kekuatan spiritual biasa akan memiliki kekuatan yang sangat berkurang untuk beberapa alasan yang tidak diketahui ketika digunakan melawan seorang ahli dari aula jiwa. Namun, Yao Lao bukanlah tubuh spiritual biasa. Berada dalam kepemilikan api dingin tulang. Tidak hanya dia tidak perlu takut dengan serangan berantai aneh dari pelindung Wu tetapi efek khusus dari api surgawi juga menyebabkan pelindung Wu tampak sangat menderita ketika menghadapinya. Kabut hitam yang menyebar ke seluruh tubuhnya berulang kali berfluktuasi di bawah suhu yang tidak biasa yang tampak panas dan dingin. Pelindung Wu itu dengan jelas muncul seolah-olah dia tidak mengharapkan kekuatan Yao Lao.
Setelah mengejar tubuh spiritual selama bertahun-tahun, dia jarang gagal. Oleh karena itu, terlepas dari seberapa kuat tubuh spiritual itu ketika mereka hidup, begitu mereka kehilangan tubuh fisik mereka akan tampak seperti harimau ganas yang kehilangan taring mereka di mata, aula jiwa, mereka. Tubuh spiritual ini sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Setelah ini berlanjut untuk waktu yang lama, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan mengalami kesulitan untuk menganggap serius tubuh spiritual tersebut. Kali ini, dia akhirnya membayar harga yang lumayan karena meremehkannya. Serangan yang digunakan Yaulau semuanya merupakan gerakan yang fatal. Serangannya sangat terampil dan ganas. Di bawah kendalinya yang hampir sempurna. Api dingin tulang menyebabkan pelindungmu mengalami masalah dalam melacaknya. Bahkan ada beberapa kali ketika api surgawi mendekatinya. Jika bukan karena kekuatannya yang kuat, kemungkinan api dingin tulang akan menyerang tubuhnya dan dengan kuat menghancurkannya sebelumnya. Namun, meskipun dia kadang-kadang bisa menghindari serangan itu, pelindungmu mengalami kerugian yang lebih besar setelah serangan Yaulau yang semakin tajam. Pada akhirnya, ia sebenarnya hanya mampu bertahan dan tidak bisa lagi membagi perhatiannya untuk melancarkan serangan balik ke arah Yaulau. Hati pelindungmu dipenuhi dengan amarah dari penghinaan dalam menghadapi situasi di mana dia menjadi semakin tidak diuntungkan. Ini adalah pertama kalinya dia dipaksa dalam keadaan yang begitu menyedihkan setelah menangkap tubuh spiritual selama bertahun-tahun ini. Jika ini harus dikirim kembali ke aula jiwa, kemungkinan orang-orang yang telah mengincar posisinya untuk waktu yang lama akan mengomel masalah ini. Pemimpin aula mungkin benar-benar akhirnya melepaskan posisi pelindungnya dalam intoleransi. Dia benar-benar akan sengsara seperti itu. Pelindungmu mengatupkan giginya dengan keras saat pikiran ini melintas di hatinya. Lebih dari 10 rantai hitam pekat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya dan segera menembus ke arah Yaulau dari segala arah. Dari penampilannya, sepertinya dia ingin terlibat dalam pertarungan putus asa. Xiao Yan meletakkan batu besar yang tergantung di hatinya setelah melihat bahwa Yaulau telah berhasil menang dalam pertempuran. Dia mengangkat pandangannya dan menempatkan pikirannya sepenuhnya pada tornado besar berwarna hijau yang menggumpal di kejauhan. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah membunuh orang tua Yunshan ini dan mengakhiri berbagai dendam dari masa lalu. Sayap hijau kehitaman yang agak ilusi di punggung Xiao Yan dikepakkan sedikit, menahan tubuh Xiao Yan dengan mantap di langit. Sesaat kemudian, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan 3 teratai api berwarna berbeda perlahan terangkat di depan banyak tatapan yang berfokus padanya di tanah terbuka. Yunshan, yang tubuhnya tersembunyi di dalam tornado besar, melihat tindakan Xiao Yan di kejauhan dan merasakan jantungnya sedikit menegang. Dia mengeluarkan teriakan rendah di dalam hatinya dan semua douki yang melonjak di dalam tubuhnya mengalir keluar, menyebabkan warna tornado yang sangat besar menjadi lebih dalam. Xiao Yan menggelengkan kepalanya yang agak pusing karena kelelahan yang berlebihan dari kekuatan spiritualnya. Dia diam-diam tersentak di dalam hatinya. Sepertinya dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia bisa mengandalkan mantra api untuk memulihkan doukinya yang kelelahan, tetapi dia hanya bisa perlahan memulihkan kekuatan spiritualnya. Jika dia tidak dengan cepat menghabisi Yunshan hari ini, kemungkinan dia akan menjadi orang pertama yang akhirnya jatuh pingsan. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan saat kilatan kejam melintas melalui penglihatan Xiao Yan yang agak kabur. Kedua tangannya tiba-tiba mulai bergerak. Setelah perubahan segel di tangan Xiao Yan, 3 teratai api berwarna berbeda yang tergantung di depan Xiao Yan segera melepaskan cahaya kuat 3 warna yang mencolok saat tergantung di langit seperti matahari yang cerah. Pergilah! Xiao Yan menjentikkan jarinya saat dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras. 3 nyala teratai berwarna berbeda yang perlahan berputar segera berubah menjadi sinar cahaya kabur yang keluar dengan cara seperti kilat ketika teriakannya terdengar. Meskipun teratai api mengandung energi yang agung, menakutkan, liar, dan keras, namun sangat sunyi ketika menembus udara. Itu bahkan tidak menyebabkan riak energi sedikit pun. Namun, cara yang benar-benar sunyi inilah yang menyebabkan rasa dingin muncul di hati orang-orang. Mata Yun Yun, saat dia berdiri di dekat panggung pernikahan, tetap tidak berkedip saat dia melihat sosok cahaya kabur yang melintas di langit. Meskipun doukinya disegel, persepsinya sebagai Dou Huang masih ada. Karenanya, dia merasakan sedikit energi menakutkan di dalam teratai api itu.
Beberapa kepanikan dan kegelisahan segera melonjak ke wajahnya yang cantik. Tangannya yang halus seperti giok terkepal erat. Di dalam hatinya, dia dengan jelas tahu bahwa Xiao Yan dan Yun Shan telah menggunakan gerakan membunuh mereka yang sebenarnya. Selanjutnya, kemungkinan terjadi ketika pemenang pertarungan ini akan ditentukan. Teratai api melesat di langit di depan mata yang tak terhitung jumlahnya yang berisi berbagai emosi. Akhirnya, itu seperti bintang jatuh kecil yang bertabrakan dengan tornado besar yang berputar dengan gila. Ukuran teratai api yang kecil berada pada skala yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan tornado yang sangat besar itu. Tabrakan itu seperti burung yang menabrak tembok gunung, tindakan yang tidak akan menyebabkan yang terakhir gemetar bahkan sedikit pun. Namun, tidak semuanya bisa dinilai dari ukurannya. Blaar! Blaar! Suara keras dikirim melalui. Teratai api bertabrakan langsung dengan tornado besar dan suara dingin yang acuh tak acuh segera bergema di langit seperti guntur. Bang! 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 Suara itu bergema di langit. Segera setelah itu, kembang api 3 warna tiba-tiba meletus di tornado. Ledakan mengejutkan yang cukup untuk membuat seseorang benar-benar tuli tiba-tiba bergema di langit. Ledakan bergema di langit. Badai energi yang sangat menakutkan langsung menyapu dari titik di mana tornado dan teratai api bertabrakan. Itu segera menyebar dalam radius 100 meter. Di bawah badai energi yang menakutkan ini, semua orang yang hadir, termasuk Yao Lao dan pelindung Wu, yang terlibat dalam pertarungan putus asa, menjadi sangat terkejut. Mata mereka menunjukkan kengerian dan keheranan saat mereka tiba-tiba menoleh. Sungguh tak terduga bahwa, api teratai Buddha yang marah, yang terbentuk dari penggabungan 3 jenis, api surgawi, akan memiliki kekuatan yang sebenarnya menakutkan ini. Tuhan! Keterampilan Do mengerikan macam apa yang diciptakan anak kecil ini? Bersambung ke episode 142. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.